Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan kemurahan cinta kasih sayangnya. Kita lanjutkan webinar kita terkait dengan World Class Organization ya. Saya langsung buka PowerPoint-nya dulu ya. Ya, bisa lihat? Bisa ya? Bisa, Bisa ya? Bisa. bisa. Ya, kita sudah masuk di kepemimpinan eh, visioner Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 20 ya. Pertama, mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang kedua, berpegang teguh pada setiap janji Allah. Yang ketiga adalah bertindak taat kepada perintah Allah ya. Nah, ayat 4 berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, istilah pergilah itu dalam naskah asli itu wayelek ya. Dalam Kejadian 12 ayat 4 dari akar kata halak. Merupakan vokal wow konsekutif, imperfect, orang ketiga tunggal maskulinnya. Nah, secara gramatikal itu dapat diterjemahkan dan ia telah pergi dengan aktif dan dinamis atau sungguh-sungguh ya. Nah, ayat 4 itu menjelaskan bahwa uh, Abraham lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abraham pergi dengan sungguh-sungguh karena mentaati perintah Tuhan. Ini merupakan ciri dari pemimpin yang visioner ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali yang harus kita pahami secara bersama-sama bahwa kepemimpinan visioner itu bergerak dengan begitu luar biasa ya, bergerak dengan begitu hebat ya, untuk kita pahami supaya kita bisa mengikuti langkah ataupun jalan yang harus kita pilih gitu ya. Nah, kepemimpinan visioner ini adalah kepemimpinan yang bisa dicontohkan ataupun juga bisa dilihat dari dalam diri Abraham ya, seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Kita semua mengetahuinya bahwa Abraham adalah bapa dari segala orang beriman yang tidak dapat disangsikan lagi kehebatannya ya, kehandalannya ya, sebagai seorang pemimpin yang diakui oleh Islam, Kristen maupun juga Yahudi. Nah, Abraham setelah mendengar perintah Allah itu dia berpegang teguh pada setiap janji Allah ya. Selanjutnya diikuti dengan tindakan ketaatan yang ditunjukkan dengan kata lalu pergilah Abraham. Lalu kata pergilah Abraham itu seperti ayat itu menunjukkan bahwa dia orang yang taat ya. Tindakan ketaatan Abraham itu patut dipuji dan menjadi teladan
sekaligus juga menunjukkan apa kesetiaannya kepada Allah. Ini menarik sekali ya. Nah, ketaatan Abraham kepada Allah menjadi penting sehubungan dengan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa ya. Jadi bisa dikatakan Abraham telah mengambil bagian untuk mensukseskan karya penebusan sehingga disebut sebagai sahabat Allah. Nah, Abraham ini dalam Kejadian 12 ayat 4 itu menyatakan Lot pun ikut bersama-sama dengannya dalam perjalanan seperti yang diperintahkan Tuhan ya. Kemungkinan besar sebagai upaya untuk mengantisipasi bila Abraham tidak mempunyai keturunan, maka Lot waktu itu dilibatkannya. Nah, Lot disertakan untuk dijadikan ahli waris Abraham rencananya. Nah, Sarah dan Abraham ketika itu juga belum memiliki keturunannya atau anak seperti yang dijanjikan Tuhan. Namun dalam Kejadian 12 ayat 4 Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Nah, keputusan Abraham meninggalkan Tera ayahnya itu memperkuat bahwa Abraham adalah seorang pemimpin visioner, bertindak dengan taat kepada Allah di tengah-tengah kepedihan karena ayahnya waktu itu telah meninggal dunia ya. Selanjutnya kepemimpinan visioner Abraham juga itu dia menggerakkan tim yang solid ya. Di ayat 5, tim yang solid itu seperti apa? Kejadian 12 ayat 5 menyatakan Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi Abraham itu membawa Sarah ya. Nah, istilah membawa itu merupakan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia dari kata wayikah. Terdapat dalam Kejadian 12 ayat 5 dari akar kata lakah ya. Itu kalau dalam tense-nya itu merupakan bentuk verb kel walaupun konsekutif, imperfect orang ketiga maskulin tunggal. Nah, secara gramatikal itu bisa diterjemahkan dia telah membawa dengan aktif dan dinamis atau sungguh-sungguh ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 5 itu menjelaskan bahwa Abraham membawa Sarai, istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Nah, mereka itu berangkat ya ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abraham telah membawa Sarai, Lot dan sanak saudaranya ya, harta benda serta orang-orangnya ke Kanaan. Suatu tindakan yang dilakukan Abraham untuk menggerakkan tim yang solid sebenarnya ya. Merupakan ciri dari kepemimpinan visioner. Jadi kalau kita cek dalam Kejadian 12 ayat 5 itu menjelaskan bahwa Abraham bersama timnya berangkat ke Kanaan. Nah, perjalanan itu sangat jauh, dimulai dari Haran ke Kanaan. Bukan hal yang mudah ya, namun tim yang solid ini membuat bersahati untuk melakukan hal tersebut, walaupun perjalanan itu sangat jauh. Jadi tim Abraham itu dibangun itu dengan solid, menjadikan Abraham itu sebagai pemimpin visioner, dengan iman berani melangkah tanpa ragu ya, mengambil keputusan untuk pergi ke Kanaan. Walaupun pada waktu itu Allah belum menunjukkan kemana Abraham harus pergi. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Abraham memberi respon yang luar biasa ketika Allah memerintahkan pergi untuk meninggalkan Haran ya. Ini ditunjukkan dengan apa? Mendengar perintah dengan sungguh-sungguh, memegang teguh setiap janji Allah dan bertindak dengan taat kepada Allah. Selanjutnya, yang kelima itu rela berkorban. Ayat 6, 9, 10. Perhatikan ya, Kejadian 12 ayat 6, 9, dan 10 berkata demikian. Ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 9 sampai 10. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, istilah berjalan ini dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia
Wai Yabor. Itu dalam Kejadian 12 ayat 6 ya. Merupakan gabungan dari we yang merupakan participle conjunction dari akar kata abar ya, yang merupakan bentuk vokal walaupun sekutif imperfect orang ketiga maskulin tunggal. Nah, secara gramatikal itu dapat diterjemahkan dan ia telah berjalan dengan aktif dan dinamis atau dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ayat 6 menjelaskan bahwa Abraham itu berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Sikem yakni pohon tarbantin ya, di More, di mana waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Abraham telah berjalan bersama Sarai, Lot, dan anak saudaranya dan orang-orang negeri Kanaan sampai dekat Sikem atau pohon terbantin di More. Nah, perjalanan Abraham itu berlanjut sebagaimana dijelaskan dalam ayat 9 ya, ke tanah Negeb, dan ayat 10 ke Mesir. Suatu tindakan rela berkorban dari Abraham merupakan ciri dari kepemimpinan yang visioner. Perjalanan Abraham bersama tim yang solid itu sampai di dekat Sikem, dijelaskan dalam ayat 6 ya. Sikem adalah kota kuno penting yang merupakan kota perdagangan waktu itu ya, yang juga berpotensi untuk membuat Abraham dan timnya itu melakukan dagang sehingga tidak melanjutkan perjalanan. Namun perhatikan baik-baik bahwa peluang untuk dagang itu telah dikorbankan Abraham. Artinya Abraham tidak tinggal untuk melakukan bisnis dagang di Sikem lagi. Nah, Sikem itu merupakan tempat di mana Allah berjanji untuk memberikan Kanaan, ternyata dikuasai atau didiami oleh orang Kanaan ya. Ada satu tantangan atau kesulitan yang luar biasa yang dilihat. Maksud saya mulai dilihat oleh Abraham dari orang-orang yang diam di Kanaan waktu itu. Nah, Abraham ini tidak menjadi putus asa melihat kenyataan tersebut sebab sikap yang rela berkorban itu tetap ditunjukkan oleh Abraham ya. Abraham memimpin perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain sedikit demi sedikit ya. Bahkan di negeri Negeb ya, itu gurunnya kering. Nah, Abraham menghadapi pergumulan pengorbanan yang berat karena tidak ada air untuk kebutuhan tim dan ternaknya waktu itu ya. Dari Negeb, kemudian Abraham melanjutkan perjalanan ke Mesir. Nah, Abraham sebagai pemimpin visioner itu memulai kepemimpinannya dengan sungguh-sungguh ya. Mendengarkan perintah, berpegang teguh pada setiap janji Allah dan bertindak dengan taat pada perintah Allah ya. Menggerakkan tim yang solid, namun harus tetap mengalami penderitaan kelaparan di Negeb sehingga harus mengungsi ke Mesir. Satu pengorbanan yang luar biasa yang tidak mudah ya. Nah, pengungsian Abraham ke Mesir ini merupakan tindakan penyelamatan atas kelaparan dan kehausan pada waktu itu. Mesir menjadi tempat bagi Abraham untuk melangsungkan kehidupan karena di Mesir ternak Abraham itu mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Nah, demikian pula orang yang bersama dengan dia pada waktu itu ya. Nah, pemimpin yang visioner itu apa? Harus seperti Abraham ya, yang mampu membuktikan rela berkorban, satu sikap yang patut diteladani. Selain rela berkorban, maka yang keenam itu adalah menunjukkan kerohanian yang berkualitas. Dari mana kita tahu? Itu bisa dicek di ayat 7-8 ya dari Kejadian 12. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel ya. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, istilah memanggil itu dalam lembaga Alkitab Indonesia itu kan wayikra ya. Digunakan dalam ayat 8, juga ayat 5 dan 10 ya. Merupakan gabungan dari we yang merupakan participle conjunction dari akar kata kara yang merupakan bentuk vokal walaupun sekutif imperfect ya, orang ketiga maskulin tunggal. Nah, secara gramatikal itu dapat diterjemahkan dan ia telah memanggil dengan aktif dan dinamis atau sungguh-sungguh ya. Nah, ayat 8 itu menjelaskan bahwa kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram,
maka ia mendirikan mezbah bagi Tuhan di antara Betel dan Ai, serta memanggil nama Tuhan ya. Satu tindakan yang menunjukkan bahwa Abram adalah orang yang beriman dengan kerohanian yang berkualitas, ciri dari kepemimpinan visioner. Nah, ayat 7 menjelaskan bahwa dalam perjalanan menuju Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ini merupakan hal yang luar biasa ya. Penampakan Tuhan dalam perjanjian lama itu seperti yang terjadi kepada Abram, merupakan manifestasi ilahi yang sangat langka terjadi waktu itu ya. Nah, penampakan tersebut memiliki tujuan yang sangat khusus dan menjadi babak baru untuk sesuatu yang bersifat rohani. Nah, terbukti ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, Tuhan tidak berdiam diri, melainkan memiliki tujuan. Apa itu? Berfirman. Kalimatnya begini, aku akan mendirikan negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, Abraham setelah mendengar firman tersebut, maka dia melakukan sesuatu yang baru, yang bersifat rohani. Apa itu? Mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ini menyatakan adanya pengakuan rohani bahwa tanah tersebut milik Tuhan. Abraham itu beriman ya kepada Tuhan atau Yahweh ya. Abraham bukan hanya membangun mezbah Tuhan, yakni di dekat Sikem, namun juga yang menarik adalah melakukan di tempat yang lain, yakni di Betel. Jadi bukan hanya di Sikem, tapi juga di Betel. Nah, di Betel Abraham itu bukan hanya membangun mezbah juga, tapi juga memanggil nama Tuhan. Ini menarik ya. Ketika Abraham memanggil nama Tuhan itu memberi makna bahwa Abraham itu pribadi yang setia kepada Yahweh atau Tuhan. Ya. Teguh berpegang pada semua janjinya dan sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Apa artinya ini? Ini memberikan indikasi adanya suatu kualitas rohani yang baik. Jadi jelas sekali ya bahwa Abraham adalah pemimpin visioner yang memiliki kualitas rohani. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengambil keputusan yang cerdik. Nah, coba perhatikan dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 16 itu berkata demikian ya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah, ini kata kuncinya ya, bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya ya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya. Nah, istilah katakanlah itu merupakan terjemahan dari Lai ya, lembaga kitab Indonesia ya. Dari kata Imrina dalam Kejadian 12 ayat 13 merupakan gabungan dari dua kata ya, amar dan nah. Istilah Imrina itu merupakan vokal imperatif feminim tunggal dari kata bentuk amar ya, sedangkan na itu merupakan apa namanya partikel atau kata seruannya. Nah, secara gramatikal itu dapat diterjemahkan, dan Abram menyerukan agar Sarai sekarang atau segera ya, mengatakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat 13 itu menjelaskan bahwa katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, satu perintah dari Abraham agar Sarai mengakui dirinya adalah adik dari Abraham. Dengan tujuan apa waktu itu? Abraham bertindak cerdik untuk menyelamatkan dirinya, merupakan ciri dari kepemimpinan visioner ya. Nah, Mesir pada waktu tersebut merupakan tempat bagi Abram untuk mengatasi kelaparan dan kehausan. Namun di sisi yang lain itu ada masalah, sebab di Mesir Abram ada kekhawatiran. Abram takut dibunuh ya. Nah, ketakutan Abram itu muncul karena Sarah istrinya adalah perempuan cantik yang akan direbut orang lain, dan
ada dugaan Abraham sendiri akan dibunuh pada waktu itu. Nah, itu sebabnya Abraham dengan cerdik menyarankan kepada Sarai untuk mengatakan bahwa dirinya adalah adik dari Abraham. Kalau kita perhatikan ayat 13, itu siasat untuk mengatakan bahwa Sarai adalah adikku sudah disetujui ketika mereka sejak meninggalkan Terah. Itu bisa dilihat dalam Kejadian 20 ya, ayat 13. Nah, hal itu mengandung apa? Sebenarnya ketika Abraham berkata bahwa Sarai itu adiknya, itu setengah benar. Kenapa? Karena Sarai adalah anak perempuan Terah, ayahnya Abraham. Ya. Uh, Sarah itu kan sebenarnya anaknya Abram, anaknya Terah. Terah itu kan ayahnya Abram. Jadi sebenarnya betul, ya. Memang adiknya Abraham. Si Sarah itu memang adiknya Abraham, cuma satu bapak lain ibu, begitu. Nah, setengah kebenaran itu artinya apa toh? Setengah kebenaran itu sama dengan bohong. Mestinya Sarah tidak hanya berkata dia adiknya, tapi dia juga adalah istrinya. Nah, demi untuk menyelamatkan itu, baik Abraham maupun istrinya, hal yang positif itu bisa dilihat walaupun eh, secara keseluruhan ini keliru. Apa itu? Abraham itu cerdik. Abraham bersama Sarah itu setuju untuk melakukan siasat berbohong demi keselamatan atau pemenuhan kebutuhan makan dan minum pada waktu itu ya. Nah, kecerdikan Abraham ini apa? Mengatasi ketakutannya dengan berbohong, menunjukkan bahwa iman Abraham itu sedang dalam keadaan lemah waktu itu ya. Sebab ceritanya sebelumnya menjelaskan iman Abraham itu begitu kuat kepada Tuhan. Nah, Kejadian 12 ayat 14 sampai 15 itu berkata sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Jadi karena Sarah sangat cantik ya, punggawa-punggawa Firaun itu memuji-mujinya di hadapan Firaun. Maka Sarai dibawa ke istana Firaun untuk atau akan dijadikan gundik raja waktu itu ya. Nah, Firaun pun menerima Sarah dengan baik, bahkan memberikan Abram kambing domba, lembu sapi, kemudian keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta ya. Nah, semua perlakuan baik Firaun itu jangan lupa ya. Tidak berarti Allah menyertai kebohongan Abraham, bukan karena Abraham berbohong maka semua yang baik secara duniawi, kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta yang diberikan Firaun itu adalah merupakan eh, keberuntungan Abraham karena dia bohong, bukan. Kebohongan Abraham tetaplah dosa. Namun kasih karunia Allah itu harus dilihat lebih besar dari dosa atau kebohongan Abraham. Jadi kasih karunia Allah itu menggerakkan hati Firaun bukan karena bohongnya Abraham, tapi kasih karunia Allah. Ada hamba Tuhan dalam pelayanan berbuat dosa, tapi Tuhan tetap menolong dan memberkati. Itu kasih karunia Allah bukan karena dia berbohong. Bukan karena dia berbuat dosa. Jadi jangan lihat dosa itu di dalam diri seseorang kok kelihatannya orang itu tetap diberkati aman-aman. Bukan. Kasih karunia Allah itu melekat pada orang itu. Kasih karunia itu lebih besar daripada dosa. Bukan berarti orang tersebut kita restu itu berbuat dosa. Sama dengan Abraham ini. Kasih karunia Allah yang menggerakkan hati Firaun untuk memperlakukan Abraham dengan baik, disertai dengan berbagai pemberian-pemberiannya. Nah, Abraham sebagai pemimpin yang visioner itu telah menggunakan kecerdikannya dengan salah. Sebab kecerdikannya digunakan untuk apa? Berbohong. Semestinya kecerdikan Abraham digunakan untuk apa? Mengikuti atau melayani Tuhan, tapi tidak demikian ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-8. Yang ke-8 itu konsekuen terhadap setiap keputusan. Kenapa? Karena kalau kita cek Kejadian 12 ayat 17 sampai 20 menyatakan demikian ya. Tetapi Tuhan
menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang ini istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi ya, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah ini menarik. Istilah mengantarkan itu terjemahan lembaga Alkitab Indonesia kan. Dari kata Ibrani itu waye salehu. Terdapat dalam Kejadian 12:20 itu ya. Dari akar kata salah. Gabungan dari kata we yang merupakan partikel conjunction dan akar kata salah ya. Yang merupakan bentuk verb fiel wa konsekutif memperbaik orang ketiga tunggal maskulin jamak. Nah, secara gramatikal itu dapat diterjemahkan apa? Dan telah mengantarkan yaitu Abraham dengan sungguh-sungguh. Jadi ayat 20 itu menjelaskan bahwa lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Suatu perintah Firaun terhadap Abraham melalui orang-orangnya untuk mengantarkan Abraham keluar atau pergi dari Mesir setelah diketahui bahwa Sarai itu ya adalah istri Abraham itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abraham konsekuen terhadap setiap keputusannya. Menerima akibat tanpa melakukan penolakan. Kenapa? Karena telah meminta Sarai mengaku dirinya sebagai adiknya sehingga ini juga dapat dikatakan ciri dari kepemimpinan visionernya. Nah, itulah yang hebat itu menjadi alat Tuhan untuk menghukum Firaun dan seisi istananya ketika Firaun telah menjadikan Sarai sebagai istrinya ya. Nah, pengembalian Sarah kepada Abram itu merupakan investasi Allah. Artinya apa? Allah yang menggerakkan hati Firaun untuk melakukan hal tersebut. Nah, pemisahan hubungan Firaun dengan Sarah itu merupakan kehendak Allah. Supaya memiliki keturunan supaya melalui Abraham dan Sarah suatu ketika akan dilahirkan juru selamat sebagaimana yang telah dijanjikan itu ya. Nah, kalau kita cek Kejadian 12 ayat 20 itu menyatakan lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya ya. Nah, Abram keluar dari Mesir itu apa? Merupakan satu konsekuensi yang harus ia terima atas dosa atau kebohongannya bersama Sarah ya. Nah, Allah telah memakai Firaun untuk mengembalikan Abram kepada kehendak Allah agar tetap fokus pada panggilan apa itu menjadi pemimpin yang visioner. Nah, jadi pemimpin visioner itu dicirikan dengan 8 hal ya. Nah, ini menarik nih. Apa saja yang menjadi ciri pemimpin visioner itu? Pemimpin visioner adalah pemimpin yang mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Pemimpin yang berpegang teguh pada setiap janji Allah. Pemimpin yang bertindak taat kepada perintah Allah. Pemimpin yang menggerakkan tim yang solid. Pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang menunjukkan kerohanian yang berkualitas. Pemimpin yang mengambil keputusan yang cerdik. Kemudian pemimpin yang konsekuen terhadap setiap keputusan. Itu pemimpin visioner. Ini ditunjukkan oleh siapa? Abraham. Ya, bagaimana implementasinya kira-kira? Mungkin ada yang mau berikan komentar terkait dengan pelayanan mungkin dan sebagainya. Silakan. Shalom Pendeta Rian, apa kabar? Halo? Kayaknya jaringan, Pendeta. Oh, jaringan ya. Oke, Iya. jaringan masalahnya. Oke, di sini agak masuk ya. Shalom Pastor, Ya, saya saya mau tanya aja Pastor, ya. terkait dengan pemimpinan yang visioner yang ketujuh dan yang Heeh. ke-8.
mengambil keputusan yang cerdik. Jadi memang kita sudah, cuma saya Anda persoalan ini juga sering kadang-kadang ditanya oleh jemaat juga, leader-leader juga. Gitu ya. Kita ada malam hari ini, jadi kan Abraham berbohong. Jadi kira-kira Abraham itu berbohong dalam keadaan sadar ya, Pastor? Sangat sadar. Jadi ceritanya kan ketika ketemu dengan Firaun, diketahui bahwa memang Sarah itu kan cantik ya. Karena Abraham merasa lemah, tidak punya kekuatan, mungkin tingkat spiritualnya pada waktu itu rendah, jatuh ya. Maka mereka berunding. Nanti kalau ditanya ini gimana enaknya ngomongnya, siapa kamu? Jawab aja lah kamu adikku, karena memang kamu adikku. Memang betul. Sarah itu adiknya Abraham karena Sarah itu adalah anak dari bapaknya, Terah. Kan awalnya begitu kan. Ya, ya. Jadi Sarai dan Abraham itu kan kakak beradik, cuma beda ibu ya. Nah mereka sepakat demi untuk keamanan supaya tidak dibunuh dan sebagainya. Itu sebenarnya ketakutannya, ketakutan. Ketakutan itu mendahului ketaatan. Nah, jadi waktu itu Abraham sangat sadar berbohong. Nah, hanya saja memang kalau kita perhatikan apakah Sarah itu sempat tidur dengan Firaun dalam artian melakukan hubungan badan pada waktu itu sebagai suami istri karena Abraham sudah menyerahkan istrinya kepada Firaun kan. Saya lebih cenderung masih perlu mengkaji lebih lanjut. Untuk pegangan saya sementara belum terjadi apa-apa. Nah itu sebabnya kan tulah diturunkan kepada Firaun maupun istananya kan pada waktu itu. Kenapa? Karena raja mengambil Sarah sebagai istrinya. Namun pada akhirnya diserahkan kembali kepada Abraham. Jadi kalau ditanya sadar nggak sih sebenarnya Abraham? Sangat sadar. Dia mengambil keputusan bukan dalam keadaan mabuk, tetapi memang dalam stamina rohani yang kurang stabil atau tidak dalam kendali kuasa Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu sudah dalam perjanjian lama, bukan dalam perjanjian baru saja. Nah, cerdik itu memang perlu, tetapi berbohong itu yang tidak pernah ditoleransi. Selalu saja itu kan yang jadi perdebatan itu kan begini, apalagi jemaat ya. Teman saya itu tidak kenal Tuhan tapi diberkati loh. Hamba Tuhan itu berbuat dosa tapi kok tetap diurapi ya. Begitu kan? Seolah-olah tidak ada persetujuan terhadap hal yang negatif untuk orang itu mengalami yang baik ataupun hal yang negatif membuat orang itu dipakai atau diberkati Tuhan. Maka sebenarnya kita harus melihat ada hal yang lebih jauh daripada itu, bahwa kasih karunia Allah itu mengalahkan segala sesuatu. Namun berdasarkan prinsip Alkitab, kalau kita perhatikan 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita maka Allah dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyisihkan kita daripada segala kejahatan. Maka tidak ada dosa yang tidak berkonsekuensi, baik secara vertikal dalam hubungannya dengan Allah itu sendiri, contohnya kita kehilangan damai sejahtera, Roh Kudus karyanya sudah tidak menjadi dominan di dalam diri kita, keinginan daging kita lebih menonjol. Dan juga secara horizontal itu akan merugikan orang lain maupun kepada diri sendiri.
tidak ada dosa yang mengakibatkan hal positif ya. Ingat loh, Yesus mati itu bukan karena dosa. Saya ulangi ya. Yesus mati bukan karena dosa, tapi karena kasih karunia Allah lebih besar dibanding dengan perbuatan dosa. Kalau Yesus mati karena dosa, maka ada kemungkinan dugaan bahwa dosa lebih hebat daripada Yesus karena Yesus saja mati untuk dosa. Yesus lebih hebat dari dosa. Itu sebabnya kasih karunia itu menggerakkan dia mati untuk memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa. Nah, itu lebih cocok ya. Ya, silakan Pastor Sitan kalau masih ada yang mau tambahkan. Ya, pertanyaan lagi Pastor gini. Ada beberapa pertanyaan. Pertama lagi, kira-kira Abraham kan sudah berbohong nih Pastor. Jadi apakah Abraham di mana dia apakah Abraham itu sempat bertobat atas kebohongannya itu? Dan kedua, yang bagian konsekuensi ya terhadap setiap keputusan. Kelihatannya setelah Firaun mengetahui bahwa Sarah itu adalah istrinya Abraham, ternyata Firaun melayani Abraham dengan bagus sekali. Dia memperlakukan Abraham dengan baik sekali. Jadi di sini pertanyaan saya, kira-kira apakah ada kemungkinan Firaun memperlakukan Abraham dengan baik kalau Abraham itu jujur tentang Sarah Dari awalnya. dari awal kira-kira begitu, karena kenyataannya kan kalau kita jujur, Tuhan itu selalu tolong kita. Itu selalu menjadi pertanyaan, menjadi satu persoalan. Kadang kan jujur kan kalau itu jujur kan Tuhan hargai kita. Jadi katakan kali jemaat tanya begitu. Jadi kenapa begitu dia berbohong, tapi konsekuensinya dialami oleh Firaun, dan Abraham tidak mengalami konsekuensi daripada akibat kebohongannya. Jadi kenapa kira-kira itu Pastor ya? Jadi sebenarnya boleh menjadi jawaban kalau misalnya ada jemaat yang tanya, pada leader yang tanya begitu kan. Kadang-kadang kan itu jadi bahan diskusi juga Pastor nih. Ya, jadi gini, Abraham bertobat atau tidak? Jawabannya bertobat karena peristiwa-peristiwa setelah kejadian ini, kalau kita baca teks-teks berikutnya itu, bagaimana perjalanan iman Abraham sampai dia tetap percaya pada janji Allah. Ini jangan lupa loh, si anaknya belum lahir loh. Jadi anaknya Abraham belum ada loh ini. Dalam kondisi dia masih single dalam artian Abraham sendiri, Sarah sendiri, karena mereka belum punya anak begitu ya. Nanti beberapa waktu berikutnya kemudian baru Abraham punya anak kan. Dan kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru itu iman Abraham itu tidak ada lagi dasar untuk percaya pada mujizat bahwa Sarah istrinya akan melahirkan. Nah, keyakinan Abraham pada mujizat Tuhan itu adalah bukti bahwa dia mengalami pertobatan. Sebab Abraham itu adalah garis silsilah atau benang merah dari keturunan Yesus Kristus ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukan tidak ada konsekuensi pada Abraham sebenarnya. Pasti ada konsekuensi. Tidak ada dosa yang tidak berkonsekuensi. Tidak ada pelanggaran yang tidak berkonsekuensi. Semua pelanggaran itu berkonsekuensi. Tidak ada yang tidak berkonsekuensi. Karena keadilan Allah itu tegak. Dia tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak. Dia independen. Nah, selanjutnya kalau Abraham itu
lebih jujur dari awal. Bagaimana ceritanya? Secara spiritual yang diharapkan memang dia akan mendapatkan perlakuan yang positif. Ya. Tapi kalaupun dia mendapatkan perlakuan yang negatif, itu satu konsekuensi yang harus diterima yang tidak bisa dihindari. Mengapa saya katakan demikian? Karena itu perjalanan iman atau perjuangan iman yang harus dihadapi oleh Abraham. Jadi jika Abraham harus jujur, yang maksud jika Abraham berkata jujur, berkonsekuensi negatif pada dirinya, maka saya percaya pertolongan Tuhan lebih besar daripada ketakutan, kecemasan Abraham dari semua yang dia pikirkan. Jadi kalau begitu, baiknya bagaimana? Baiknya memang dia harus bertindak atau bersikap jujur kepada Firaun bahwa Sarah itu memang benar istrinya. Segala konsekuensi yang akan diterima oleh Abraham, saya percaya Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti beri jalan keluar. Ya. Nah, tapi implementasi di lapangan yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah bagaimana berbohong ini. Bagaimana berbohong ini? Apakah berbohong itu bisa dibenarkan? Tidak ada bohong yang dibenarkan. Bohong adalah perbuatan dosa yang Tuhan akan ampuni jika kita mengaku. Namun kalau kita hubungkan dengan pelajaran alternatif dan isu, ini ada contoh ya, contoh berbohong nih. Ini ilustrasi saja. Waktu tentara Jepang datang ke Indonesia, itu kan dia menjajah ya. Kemudian Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, ada tentara Jepang yang merupakan pemimpin dari grupnya ataupun juga dari teman-temannya yang waktu itu ada di Indonesia yang sedang menjajah, bertemu dengan tentara Indonesia. Konsekuensinya, kalau dia mengaku bahwa dia adalah tentara Jepang, maka dia akan dibunuh. Termasuk juga sekitar 100 tentara yang bersama-sama dengan dia. Apa yang dilakukan oleh pemimpin tentara Jepang ini dari kawan-kawan yang bersama dengan? Maka dia berbohong. Karena dia berbohong, maka dia tidak dibunuh. Selamat. Nah, ini kalau dilihat dari segi dosa tetap dosa. Namun jika dilihat dari etika atau pemanfaatannya, dihubungkan dengan alternatif dan isu mata kuliah itu, maka berlakulah prinsip dalam teori Norman Geisler ya, bahwa seseorang itu bukan diizinkan, tapi jika terpaksa berbohong dan mengorbankan hal yang kecil demi untuk kepentingan yang lebih besar, bukan dibenarkan, tapi itu satu keputusan yang memberi manfaat. Saya ulangi lagi ya, bahwa berbohong itu tidak benar. Tapi terkadang berbohong itu dilakukan, tidak dianggap benar, tapi jika dilihat dari manfaatnya, maka seseorang akan menggugurkan, mengalahkan, bahkan berbohong
demi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, demi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas lagi. Dan menurut Norman Geisler, sebagai seorang ahli etika, dia menyatakan itu sesuatu yang normal atau wajar. Nah, cuma yang jadi sangat berat itu adalah orang yang dikorbankan untuk dijadikan sebagai korban dalam satu kepemimpinan jika top leader atau pemimpin utama itu ingin menggapai sesuatu yang lebih besar. Nah, sadar atau tidak, dalam kepemimpinan kadangkala orang itu memang sengaja dikorbankan demi untuk menyelesaikan satu masalah. Sebenarnya bukan dia yang menjadi penyebab utama, tetapi dia harus dikorbankan supaya ada cerita untuk dijadikan bahan akan satu masalah untuk mengalihkan opini publik. Itu bisa terjadi dalam pemerintahan gereja maupun masyarakat. Ya, silakan dikomentari. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Ya, begitu ya. Gimana? Pastor Siton sudah kasih komentar, teman-teman yang lain mungkin? Silakan Pak Filipus. Ya, salam. Salam. Ya, ini sangat menarik Pak, kaitan dengan apa yang terjadi pada Abraham ya pada waktu itu. Saya ini mengasumsi saja Pak. Ya. Kalau saya melihat apa yang terjadi pada Abraham ini, yang pertama Pak, berkaitan dengan kebohongannya itu. Jadi ini hanya asumsi Pak. Artinya kemungkinan kalau saya melihat kebohongannya ini juga ada seperti diluaskan Pak oleh Tuhan. Seperti itu. Yang pertama, melihat sampai di mana percayanya Abraham ini kepada Tuhan, pembelaan Tuhan, karena yang dia takutkan waktu itu kan bahwa ia akan mati, konsepnya kalau tidak berbohong. Yang saya bilang tadi, diluaskan kemungkinan Tuhan melihat sampai di mana imannya si Abraham. Yang kedua, saya juga berasumsi Pak, dengan berbohongnya Abraham ini juga bisa jadi sebagai satu sarana Tuhan pengen menunjukkan kepada Firaun ya bahwa si Abraham miliknya Tuhan ini ada yang membelanya apabila ia diganggu, seperti itu, sehingga adanya tulah setelah Firaun ini mengambil Sarah, seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan teologi Pak, apa asumsi saya ini masuk atau gimana Pak? Pencerahan Pak Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, kalau kita bilang diluaskan harus diterjemahkan lagi lebih jauh ya, bukan berarti Tuhan merestui atau menyetujui dia berbohong, tidak ya. Tapi kalau kita mau berkata itu ada di dalam kematahuan Allah, nah itu kita bisa sepakat. Jadi teologi itu akan menjadi lemah ketika
kita mencoba menghubungkan pribadi Allah dengan sesuatu yang negatif, begitu ya. Jadi Iya, diizinkan itu terjadi bukan berarti Tuhan turut serta, bukan berarti Tuhan iya, ada di dalamnya ya. Tapi itu iya, betul. terjadi karena memang keinginan Abraham yang dimana Allah memberikan kebebasan karena satu sifat Allah itu adalah dia independen, dia merdeka. Itu sebabnya Abraham merdeka. Dia tidak bisa diintimidasi. Tidak ada malaikat datang langsung bicara sama Abraham. Jangan bohong kamu. Tidak ada. Sehingga Abraham Iya, tidak berbohong ya. Jadi artinya kebebasan Abraham itu justru menunjukkan bahwa Allah itu merdeka adanya. Itu sebabnya dia punya hak pilih, hak bebas ya, free will daripada Abraham itu. Nah, yang kedua iya, iya. eh, terkait dengan eh, Allah ingin menyatakan eh, kedaulatannya. Kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 28 itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya Iya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tapi jangan dibalik. Kalau Abraham tidak berbohong, maka Tuhan tidak eh, menunjukkan kekudusannya, sebutlah begitu ya. iya, Jadi harus ada dulu semacam pancingan negatif, baru Allah itu bereaksi. Nah itu keliru. Jadi bisa iya, dikatakan betul, begini, betul. bukan karena Abraham berbohong, maka Tuhan menunjukkan dirinya kudus dan berpihak pada Abraham yang adalah umat pilihannya. Bukan begitu. Kenapa saya katakan demikian? Iya, Ini tampaknya hampir benar. Contoh tadi ya, yang saya katakan kan. Jangan sampai ada indikasi begini. Kita harus bersyukur kepada Yudas Iskariot ya, yang rela eh, menjadi pahlawan dalam artian pahlawan yang menjual Yesus, pahlawan yang menyalibkan Yesus. Sebab kalau tidak ada Yudas Iskariot, maka keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini cara berpikir yang salah, begitu ya. Atau hampir lagi ada cerita begini, kalau orang tidak berdosa, maka Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib. Itu tampaknya benar, tapi salah. Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib karena orang berdosa. Jadi seolah-olah itu dosa lebih besar daripada Yesus, bukan. Yesus tidak ada kewajiban untuk mati di atas kayu salib. Yesus tidak terpaksa mati di atas kayu salib. Tapi Yesus mati di atas kayu salib itu apa? Tindakan proaktif sebagai bentuk kasih karunia. Jadi jangan sampai Yesus menjadi dinegatifkan begitu ya. Jadi Yesus itu tidak kelihatan ketuhanannya kalau kalau tidak ada orang berdosa. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, gitu. Nah, yang harus kita lihat adalah eh, pembelaan Tuhan terhadap pribadi Abraham untuk menjaga eh, diri Abraham sebagai umat pilihan Allah, maka Tuhan sangat menghargai, menghormati Abraham sebagai orang yang beriman kepadanya. Gitu ya. Kasih karunia Allah masih ada dan lebih besar mengalahkan semua dosa pelanggaran Abraham. Nah, itu benar. Tapi kalau kita berkata seolah-olah Firaun, eh, maksud saya begini, tidak boleh kita menempatkan pemikiran eh, mencoba mengawinkan sesuatu yang negatif dengan Tuhan, atau seolah-olah Tuhan itu dipancing, Tuhan itu dijebak, Tuhan itu eh, melakukan sesuatu karena terpojok. Itu tidak boleh. Nah, kalau dalam hal ini saya setuju dengan
Pak Pendeta Filipus ya. Jadi kehebatan Yahweh atau Tuhan itu dengan memberikan tulah menunjukkan kewibawaan dirinya sebagai Yahweh yang adalah Tuhan melekat pada Abraham yang beriman. Amin. Nah, tapi tidak berarti dia bukan Allah. Dia tidak berarti tidak berwibawa kalau tanpa ada masalah dalam diri Abraham yang berbohong. Jadi tulah itu merupakan tindakan kewibawaan Allah yang terjadi bukan karena Tuhan terpojok. Kenapa? Karena ini pengertiannya kan sangat dalam sekali. Pemahaman tentang Tuhan itu kan harus clear. Kalau kita cek kalau kita cek Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu tentang pencobaan di padang gurun kan. Nah, itu bagaimana iblis berargumentasi dan menjebak Kristus. Jadikan batu menjadi roti. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak perlu. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Harus menyembah kepada iblis, maka segala kemewahan dunia akan diberikan kepada Kristus. Tidak perlu, karena pemilik dunia dengan segala kemewahannya itu adalah Kristus. Menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, maka malaikat akan menatang. Tidak perlu untuk membuktikan Yesus itu Maha Kuasa, dia harus menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Jadi, maksud saya, karakteristik Allah, sifat Allah itu utuh sempurna. Di mana keutuhan kesempurnaannya itu tidak perlu diuji atau dibuktikan. Karena dia yang adalah Allah Maha Kudus dan Maha Berwibawa itu tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun, karena Allah itu sifatnya independen, merdeka. Dia tidak dapat dipengaruhi oleh apapun juga. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi pada seseorang, itu karena kasih karunia mengalahkan segala sesuatu. Nah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Filipus. Ya, mungkin satu orang lagi, kalau masih ada. Ya, terima kasih Pastor, berkati. Ya, thank you, Pastor. Silakan. Kita lanjutkan ya. Baik. Apa sih korelasinya atau hubungannya kepemimpinan visioner ini jika dikaitkan dengan teologi sistematik? Maka dia terkait dengan hamartologi, kristologi, soteriologi, dan eklesiologi ya. Nah, pembuktiannya seperti apa? Seperti ini. Kepemimpinan visioner itu kalau kita cek dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 20 ya. Itu terkait dengan hamartologi. Hamartologi itu kan ilmu mempelajari tentang dosa ya. Dari mana kita tahu? Karena Abraham berbohong dan itu adalah dosa. Nah, maka implikasinya setiap orang percaya semestinya itu dapat berkata jujur benar, sekalipun akan mengalami risiko yang tidak ada dosa yang tidak mendapatkan hukuman dari Allah ya. Bagaimanapun pintarnya seseorang untuk menyimpan dosa, pasti akan ketahuan juga. Jangan lupa. Nah, itu sebabnya hidup takut akan Allah itu untuk berkata jujur itu adalah kehendak Allah yang untuk kita lakukan. Terus selain hamartologi, terkait dengan apa lagi kristologi? Kristologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Nah, kalau kita perhatikan penampakan Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1-20 itu
disebut dengan teofani. Teofani Allah ya, penampakan diri Allah. Artinya Yesus Kristus prainkarnasi atau Yesus sebelum menjadi daging. Makanya disebut terkait dengan Kristologi. Jadi TUHN itu yang berfirman itu sebenarnya adalah Kristus itu sendiri dalam perjanjian baru yang menyatakan diri dalam. Nah kemudian kalau kita perhatikan jika dilihat dalam soteriologi atau ilmu mempelajari tentang keselamatan, maka dapat dijelaskan bahwa di teks itu dalam Kejadian 12 ayat 20 itu jelaskan bahwa Allah berjanji melalui keturunan Abraham akan lahir juru selamat yang adalah penebus dosa ya, yang menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian secara eklesiologi atau ilmu pelajaran tentang gereja ya, atau tubuh Kristus orang percaya itu dapat dipahami bahwa setiap orang percaya dalam kehidupannya itu semestinya itu mampu memahami kehendak Allah. Visi Allah itu ditaruh atau dipercayakan kepada setiap orang untuk dilakukan atau dikerjakan oleh gereja atau umatnya. Baik, sebagai eksekutif summary, maka saya menyatakan dalam kesempatan ini, kepemimpinan visioner Abraham menurut Kejadian 12 ayat sampai 20 itu apa sih? Tindakan pemimpin yang proaktif, bijaksana, dan untuk apa bijaksana dalam apa? Menjelaskan visi secara detail, terencana, realistik, sehingga orang lain dapat memahami dan bersinergi secara efektif untuk mencapai tujuan bagi kemuliaan Allah yang dilakukan oleh Abraham. Menurut Kejadian 12 ayat 1 sampai 20 dengan 8 ciri tentunya ya. Yang pertama apa? Mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian berpegang teguh pada setiap janji Allah, bertindak taat kepada perintah Allah, menggerakkan tim yang solid, rela berkorban, menunjukkan kerohanian yang berkualitas, mengambil keputusan cerdik dan konsekuen terhadap setiap keputusan. Nah, kira-kira begitulah kepemimpinan visioner itu ya. Baik. World Class Organization itu bukan hanya bicara tentang organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan visioner. Bukan hanya itu ya. Tetapi juga organisasi yang mengimplementasikan kepemimpinan transformatif. Jadi bukan kepemimpinan visioner saja, tapi juga dia sangat kuat dengan kepemimpinan visioner, transformatif, sorry. Nah, kepemimpinan transformatif itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita perhatikan terkait dengan transformational leadership, transformasi itu kan berasal dari dua kata ya, trans dan form. Kalau trans itu kan satu sisi ke sisi yang lain atau cross ya, atau melampaui atau beyond. Sementara form itu sendiri adalah bentuk ya. Jadi transformasi itu apa? Perubahan yang lebih dari atau melampaui perubahan apa adanya atau normalnya. Nah, transportasi ini transformasi ini tidak akan terjadi sebelum ada transformer ya, atau orang yang melakukan transformasi itu. Nah, kepemimpinan transformasional itu dibutuhkan untuk apa? Merubah perilaku dari sejumlah orang atau keterampilan dari sejumlah orang. Nah, terkadang ini menyebabkan apa? Ketidakstabilan perasaan terhadap orang lain. Pemimpin transformasional itu menjadi agen perubahan
Nah, dia sebagai seorang agen perubahan, transformer, itu harus memiliki kapasitas untuk mengambil alih dan tanggung jawab, menggerakkan orang lain eh, sehingga mengalami perubahan yang sesungguhnya atau seperti yang diharapkan. Itu pemimpin transformatif. Oh, minggu depan ya, Kak? Hah? Ya enggak, memang sengaja mau cuti minggu depan. Bisa dibantu ya untuk di Zoom-nya itu supaya suaranya tidak keluar ya, boleh ya. Oke. Sopik ya. Kau udah pulang. Semangat. Oh, Dolphy. Oke, terkait dengan kepemimpinan transformatif. Jadi kepemimpinan transformatif itu apa sih? Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan perubahan bentuk, sifat, fungsi yang melampaui dari biasa atau secara bertahap terarah jelas untuk suatu tujuan. Nah, transformatif itu bicara tentang perubahan yang lebih dari biasanya, melampaui, beyond. Jadi kalau menjadi world class organization itu ya harus menjadi pemimpin yang transformatif, yang memiliki kemampuan melakukan perubahan yang pada umumnya melampaui, beyond, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya seorang pemimpin visioner itu, seorang pemimpin transformatif itu memiliki ciri untuk diperhatikan dengan baik. Nah, ada banyak ciri yang bisa kita lihat kalau John R. Katzenbach dan kawan-kawan itu dalam buku Real Change Leaders, Pemimpin Perubahan Sejati, dia menjelaskan ada 3 ciri. Yang pertama, determinasi yang kuat untuk mengukur hasil-hasil yang penting, bukan sekedar mengawasi berbagai aktivitas yang tidak terarah dan tidak jelas. Yang kedua, kesediaan untuk mengambil resiko dan berjalan cukup dekat dengan sasaran tembak. Yang ketiga, menghendaki akuntabilitas perseorangan, di samping juga akuntabilitas bersama. Ya. Jadi pemimpin transformatif itu apa? Adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya pelayanan atau pekerjaan itu bisa terus berjalan baik, sekalipun harus membayar harganya atau berkorban, gitu ya. Iya, bisa dibantu untuk supaya pastor yang bisa, pastor yang host sekarang ya. Cuma Pendeta Hanas yang bisa. Ini juga ditelepon tapi tidak diangkat. Oh, gitu. Oh, sudah nggak ada ya. Oh iya. Ya. Jadi kepemimpinan transformasional itu dapat dilihat baik secara makro maupun mikro ya. Dan pemimpin transformatif itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab, mampu memastikan bahwa suatu pekerjaan atau pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Sekalipun dia harus membayar harganya. Dengan kata lain dia harus berkorban ya. Sacrifice itu merupakan kata kunci untuk seorang pemimpin transformatif. Nah, pemimpin yang transformatif itu secara makro mempengaruhi individu, sedangkan secara mikro mampu memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial
dan mereformasi kelembagaan. Nah, itu harus diupayakan tidak jadi dengan sendirinya. Nah, kepemimpinan transformatif itu memotivasi pengikut untuk melakukan sesuatu lebih baik ya. Meningkatkan kesadaran pengikut akan pentingnya satu tujuan, kemudian mendorong pengikut untuk mengutamakan kepentingan organisasi atau tim di atas kepentingan pribadi, dan menggerakkan pengikut untuk memenuhi kebutuhan untuk naik pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, ciri kepemimpinan transformatif itu salah satunya yang menonjol itu dia adalah holistik ya, holistik. Terus dia memiliki paradigma yang positif, perspektifnya itu bagus dan tertata sedemikian rupa ya. Nah, kepemimpinan transformasional itu bukan hanya bicara tentang person transformer itu sendiri, tapi juga orang yang dipimpinnya dan situasi kepemimpinan atau leadership itu sendiri ya. Kepemimpinan transformasi itu membaharui seluruh aspek manusia dan membuat manusia itu memiliki satu situasi kondisi yang lebih baik ya. Nah, Profesor Samuel Tirta Miharja itu yang sudah meninggal itu menjelaskan ciri dari pemimpin transformatif dengan istilah PRO ya. PRO itu apa? P-nya itu persistent, R-nya itu rewarding, O-nya itu organizing. Jadi pemimpin yang transformatif itu yang persisten, yang rewarding, yang organizing. Nah, persisten itu apa? Atau pemimpin yang melakukan usaha tanpa batas, yang mantap, yang penuh dengan komitmen, kompeten, ada perencanaan, memperhatikan setiap detail, dan membawa orang di bawahnya itu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian rewarding itu apa? Pemimpin yang memberikan penghargaan, pemimpin yang memberikan reward ya, dan memberikan ketenangan, kedamaian, bahkan kepuasan kepada tim dalam mengejar visi itu sendiri. Nah, organizing yang dimaksudkan itu adalah menggambarkan kemampuan pemimpin untuk selalu kreatif, inovatif gitu ya, dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Jadi dia punya kemampuan mengatur strategi sehingga apa yang direncanakan akhirnya itu akan mencapai kenyataan. Nah, itu pemimpin yang transformatif. Nah, pemimpin transformatif itu membuka dirinya menjadi public relation ya. Jadi membuka dirinya untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Artinya dia tidak introvert, bukan berarti juga ekstrovert, tapi dia menjadi pribadi yang welcome. Pribadi yang berkompeten, yang mampu menghargai orang lain, dia mampu menciptakan hubungan atau komunikasi yang baik dengan kreativitas yang tinggi. Nah, itu pemimpin yang transformatif. Ini tidak mudah ya, tapi kita membutuhkan pemimpin yang demikian. Nah, kepemimpinan transformatif, kalau kita cek itu dalam 2 Korintus 4, ayat 7-10 itu jelas sekali seperti apa. Yang pertama itu pemimpin transformatif itu apa? Pemimpin yang human orientation. Human orientation itu artinya apa? Pemimpin yang tidak individual, tapi lebih kepada grup. Nah, hubungan antara individu dan kelompok itu sebenarnya sejauh mana individu dalam masyarakat tertentu dapat bertindak secara mandiri. Sejauh individu itu menyatu dalam satu kelompok. Ya. Nah, dimensi ini apa ingin menekankan
pentingnya pengelompokan yang melekat pada suatu hubungan. Jadi hubungan pribadi itu lebih penting daripada tugas yang harus dilakukan, bahkan mungkin beberapa bentuk pengorbanan pribadi itu diperlukan individu demi kebaikan bersama. Nah, fokus individu itu diberikan lebih kepada haknya ya, lebih kepada prestasinya untuk mencapai suatu tujuan yang merupakan satu kewajiban. Nah, human orientation, orientasi kemanusiaan itu di mana? Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8 itu kan berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam hal kami ditindas. Nah, istilah ditindas itu dalam bahasa Yunani kan tlibomenoi, dari akar kata tliboi, yang merupakan participle present pasif nominatif maskulin jamak, berasal dari kata tlibo. Jadi tlibo itu adalah akar kata ya. Nah, secara gramatikal menunjukkan pada pokok yang dibicarakan itu adalah Paulus atau Timotius itu sendiri yang mempunyai harta yang berasal dari Allah. Sementara atau bersamaan secara terus-menerus mengalami perlakuan ditindas. Nah, jadi istilah ditindas itu memberikan indikasi yang dialami oleh Paulus itu dia tetap bertahan karena apa? Human orientation. Nah, istilah tlibo menurut Geoffrey ya, menurut Geoffrey itu ada dalam tulisan Paulus dan sebagian besar dimaknai secara figuratif ya. Nah, orang percaya menjalani penderitaan tetapi juga tidak dapat dihindari ya. Jadi orang percaya mengalami penderitaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, Rasul Paulus itu mengalami penderitaan tertentu. Kalau kita pelajari dalam Perjanjian Baru ya, Walter menjelaskan istilah telibo itu digunakan oleh filsuf Yunani kuno yaitu Theocritus ya. Nah, filsuf tersebut menggunakan istilah telibo itu dengan arti tekanan bersama-sama atau menekan atau membuat sempit. Nah, penggunaan dalam Perjanjian Baru itu terlihat dalam pengertian Philo ya, yaitu seorang filsuf keturunan Yahudi dari Alexandria yang hidup sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai dengan 40 Masehi ya. Sebelum Yesus. Philo menggunakan istilah telibo itu apa? Menjelaskan tertekan oleh kelicikan seseorang. Nah, setiap orang percaya itu sebagai gembala, sebagai dosen, pengusaha Kristen atau pelayan Tuhan, kadang-kala kan mengalami kesedihan. Ada air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, ketakutan dalam melakukan bisnis atau pelayanan umum ya. Namun Kristus memberikan kekuatan untuk melewati masa sukar tersebut sehingga tetap semakin merasakan kasih karunia Allah ya, yang dinyatakan secara berlimpah-limpah. Nah, harta yang berasal dari Allah itu adalah pelayanan, pemberian Allah yang terus dikerjakan sekalipun banyak tantangan ya. Nah, dapat dilakukan karena kasih karunia yang melimpah-limpah. Setiap orang percaya itu diumpamakan seperti bejana tanah liat ya, yang tampaknya murah, harganya secara duniawi, namun menyinarkan cahaya Kristus. Nah, setiap orang percaya dalam melakukan bisnis atau pelayanan ya, selayaknya tidak mengutamakan keuntungan di atas nilai-nilai kemanusiaan. Itu maksudnya human
orientation. Sekalipun dia mengalami tekanan untuk tertindas ya, dalam bisnis ataupun pelayanan. Hal yang utama bagi pemimpin atau pelayan Tuhan itu apa tuh? Memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap pelayan atau karyawan atau jemaat dengan tingkat persuasi yang diperlukan demi transformasi. Kenapa? Karena nilai kemanusiaan itu menjadi orientasi yang lebih utama dibandingkan dengan keuntungan dalam satu perusahaan ataupun juga pelayanannya. Jadi pemimpin itu perlu memiliki komitmen untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, baik yang diduga maupun yang tidak diduga, ya, yang datang secara tiba-tiba. Nah, dalam tugas pemimpin transformatif, dalam menjalankan tugas itu tentu tidak dapat menghindari yang namanya kesulitan, tantangan, tapi harus tetap maju dalam melakukan tugas demi transformasi. Pemimpin transformatif itu memimpin dengan human orientation, yang dimaknai bahwa pemimpin itu berorientasi pada manusia atau people, bukan karena ingin mendapatkan suatu keuntungan pribadi. Yang kedua itu memimpin dengan power distance. Memimpin dengan power distance itu mengacu pada sejauh mana anggota itu menerima bahwa kekuasaan tidak terdistribusi secara merata di masyarakat ya. Nah, ini mencerminkan atau terkait dengan otoritas pemimpin yang menerangkan sejauh mana pengikut tergantung pada pemimpin. Cara pengikut memandang sosok pemimpin itu tergantung pada kombinasi beberapa faktor yang bervariasi dari satu budaya ke budaya yang lain. Seperti posisi dalam hierarki, usia keluarga, dan koneksi yang dimiliki pemimpin. Jadi terletak pada kompetensi itu ya, dan pengalaman yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Nah, jika pengikut memiliki rasa hormat ya, untuk diberikan, maka harus ada perintah untuk mempertanyakan. Jika pengikut merasa memiliki kompetensi yang lebih unggul, maka pengikut akan mempertimbangkan penilaian pemimpin dan menjadi subjek yang patut dipertanyakan. Nah, power distance gitu bisa dilihat dalam 2 Korintus 4 ayat 8 ya. Dengan istilah tidak terjepit, dalam bahasa Yunani itu austenokoromenoi. Itu adalah adverb, kata keterangannya. Austenokoromenoi itu sendiri participle present pasif, namanya itu maskulin, jamak. Dari akar kata steno koreo ya. Arti yang terjepit. Nah, secara gramatikal itu menunjuk pada pokok yang dibicarakan, yaitu Paulus yang mempunyai harta yang berasal dari Allah sementara atau bersamaan secara terus-menerus mengalami perlakuan tidak terjepit. Itu merupakan satu ciri dari kepemimpinan transformatif. Istilah stone kereo itu dalam Septuaginta yang ditulis sekitar abad ke-3 sebelum Masehi itu ya, bisa diartikan sebagai kerumunan, halangan, membatasi atau mempersempit. Nah, Baur menjelaskan penggunaan istilah stenokoreo itu digunakan oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Euripides. Nah, filsuf tersebut menggunakan istilah stenokoreo ya, secara figuratif diartikan atau dibatasi atau terbatasnya. Nah, Spiros Zoniates itu menjelaskan dalam perjanjian baru itu dengan arti harus dibatasi atau dilindungi atau tidak mampu mengekspresikan diri. Nah, kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya itu menjadikan orang itu memiliki kuasa ilahi ya.
Secara rohani, sekalipun ada kesusahan, kesakitan, tragedi, tidak akan menyebabkan dia mengalami kelemahan rohani. Dia bisa ada kelelahan karena tugas, tapi dia akan tetap kuat bergantung pada sumber daya ilahi sendiri yang akan menguatkan imannya, pengharapan, dan pergumulan. Jadi sekalipun ada kesusahan namun tidak pernah terjepit. Nah, Rasul Paulus itu menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil, tapi tetap meneladani Kristus sebagai guru agung. Ia tetap setia dalam pelayanan sekalipun mengalami banyak penganiayaan. Ada penindasan dalam pelayanan namun tidak membuat para pelayan terjepit karena pertolongan selalu datang dari Allah. Pemimpin transformatif itu terkadang menjaga jarak. Itu yang disebut dengan power distance. Menjaga jarak yang begitu jauh dengan bawahan disebabkan oleh budaya. Nah, ini menyebabkan terjadinya gap yang menimbulkan masalah dalam kebersamaan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi jarak yang jauh menjadi peluang lahirnya negatif feedback ya, dan ketiadaan akses terhadap pemimpin, sehingga menghambat komunikasi yang mengurangi produktivitas kerja. Jadi semestinya jarak atau hierarki itu dijembatani dengan memberikan wewenang sebagai sesuai kapasitas yang dimiliki. Nah, power yang dipercayakan oleh pemimpin itu menciptakan kondisi kerja yang semakin kondusif karena terjadi pendistribusian power yang merata atau tidak terlalu hierarkis. Jadi yang dimaksudkan dengan memimpin dengan power distance itu sebenarnya pemimpin transformatif itu memiliki kemampuan, kuasa atau kekuatan untuk menguasai jarak. Jarak itu kan distance antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, ini menarik nih. Pemimpin transformatif di awal saya menjelaskan adalah pemimpin yang human orientation. Jadi dia lebih kepada orang, lebih kepada human atau manusia. Yang kedua itu power distance. Power distance itu artinya memiliki kemampuan, kekuatan, kuasa ya, untuk menguasai jarak. Jadi jarak pemimpin dengan yang dipimpin itu tidak menimbulkan konflik, tapi bahasanya sekarang itu apa? Menjadi cair. Ya, coba kita berdiskusi dalam pelayanan-pelayanan yang Anda lihat atau Anda amati di sekitar Anda, bagaimana terkait dengan power distance ini dan human orientation ini. Ya, silakan yang ingin memberikan komentar. Bagaimana Pak Budi dalam pelayanan atau company? Silakan. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang menimbulkan kegelisahan terkait dengan power distance dan human orientation? Ya, berikan komentar ya. Bagaimana Ibu Pia melihat ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Next, Pastor. Next. Pak Filipus mungkin. Pak Filipus, silakan Pak Filipus. Iya, saya ini di setiap pasti bertanya, konsultasi. Sharing lah ya kita ya. Nah, silakan. Iya, sering ya. Nah, kalau hati nurani ini kan ibarat kata jiwa ini memang ada bagian daripada poin yang sudah disebutkan oleh Pak Pastor
apa namanya pemimpin yang transformatif. Nah, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Pak tadi, saya melihat ya dari beberapa pengalaman ini apa namanya, saya lihat di organisasi yang di mana saya berdomisili, Pak. Kelihatannya seorang pemimpin transformatif ini tidak hanya perlu ada apa namanya kemampuan diri, ya termasuk di beberapa bagian yang sudah disebutkan tadi, tapi juga saya melihat itu tidak cukup, Pak, kalau tanpa pendukung yang saya maksudkan itu sarana dan dana seperti itu. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Pastor ya yang sudah ibarat kata keliling gitu, apakah hal yang saya maksudkan ini menjadi penentu berhasilnya seorang pemimpin transformatif itu, atau ini kadang-kali bisa hanya jadi alasan saja, Pak, begitu. Ya, mohon petunjuknya. Terima kasih. Iya, kalau pemimpin ingin transformatif, transformatif itu kan beyond, melampaui, menembus. Jadi bukan pemimpin yang biasa-biasa. Pemimpin yang luar biasa yang mampu melakukan terobosan. Potensi kemampuan itu dia tidak bisa tunggal. Hanya ada pada top leader atau pemimpin utama. Visi, misi dibagikan, diseringkan, kemudian dilakukan. Pemimpin yang hanya bisa melahirkan visi dan misi, tapi dia tidak bisa mengejawantahkan atau mengeksekusi, itu hanya menjadi satu konsep yang sangat baik, tapi tidak bisa dinikmati ataupun dirasakan hasil. Nah, sarana dan prasarana itu kan penunjang yang tidak bisa dihindari. Saya bicara gereja dulu lah ya. Gereja yang memiliki kemampuan finansial dengan takut akan Tuhan dibanding dengan gereja yang tidak memiliki kemampuan finansial tapi juga takut akan Tuhan, sudah dipastikan gereja yang punya kemampuan finansial dan takut akan Tuhan itu lebih progres. Kenapa? Kalau bicara pelayanan itu kan bukan hanya bicara tentang memuji, menyembah, atau berdoa kepada Allah dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita bicara pelayanan itu juga bicara tentang sarana dan prasarana. Apakah itu terkait dengan tempat ibadah, ya, ataupun juga terkait dengan fasilitas-fasilitas eh, yang ada di sekitar atau terkait dengan pekerjaan Tuhan, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pergumulan berat itu adalah susah menemukan pemimpin yang pertama berani menyiapkan sarana dan prasarana. Karena itu kan bicara budget semua, dari mana datangnya itu. Yang kedua, kalaupun ada pemimpin yang mampu menyiapkan sarana dan prasarana, itu kadangkala ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan hati. Misalnya ada kemauan-kemauan yang mengikuti bantuan-bantuan yang diberikan itu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan hal tersebut? Pengennya kan kita itu orang kalau membantu itu menyumbang itu murni ya, termasuk top leader atau pemimpin. Bagaimana kalau dia punya keinginan kemauan tertentu? Nah, saya pikir selagi itu tidak melanggar firman Tuhan, sah-sah saja, wajar-wajar saja, maka sudah sepatutnya kita sebagai orang yang
take and give, melakukan balancing, keseimbangan. Dalam artian kita mengikuti apa yang si pemberi atau sponsor berikan untuk kepentingan pelayanan sarana dan prasarana tersebut. Kenapa demikian? Karena pemimpin yang transformatif ingin melakukan perubahan. Kalau hanya bahasa sekarang ini ya, saya ini malah ketemu bahasa itu di kampung begini. Visi dan misi itu cuma semanis bibir, tapi dia kalau tidak ada penunjang sarana dan prasarana tidak bisa mencapai kenyataan. Nah ini kan sekarang lagi hot-hotnya untuk pemilu maupun juga caleg-caleg ya. Masyarakat sudah pintar. Kalau hanya visi misi saja, mereka bilang ya biasa, jualan ide, jualan niat. Tapi kalau nggak ada duitnya, bagaimana bisa mengeksekusinya? Jadi ini saling terkait. Nah, timbul pertanyaan, kalau top leader kita sebagai pemimpin yang menyatakan dirinya adalah pemimpin transformatif, tapi dia tidak mampu memberikan dukungan atau bantuan, maka kita di bawah tidak bisa menunggu. Harus ada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Berpikirlah yang realistik, sekalipun harus diimani, dan berharaplah bahwa Tuhan menolong. Terkadang dari orang-orang yang kita tidak pernah pikirkan atau perhitung. Dan yakinlah, karena ini pekerjaan Tuhan, maka itu akan berjalan dengan baik. Walaupun itu tidak mudah. Saya satu ketika diundang khotbah di Sulawesi, dan kemudian saya mendengar bahwa organisasi ini sudah mendekati 50 tahun masuk di kabupaten ini. Saya memikirkan 50 tahun ya. Belum ada gereja besar, masih gereja-gereja kecil, karena itu di desa-desa. Secara manusiawi, dalam penilaian duniawi, tidak ada yang perlu dibanggakan. Kenapa? Gerejanya juga nggak besar, alat musiknya juga ala kadarnya, orang-orang juga orang-orang di desa. Tapi sudah dirintis 50 tahun. Masa 50 tahun perkembangannya cuma begitu? Nah, itu pikiran secara manusia. Tapi kembali lagi, Tuhan kan mencintai semua orang di kota maupun di desa. Kalau ada orang yang dipanggil untuk melayani di desa dan orang itu komit, bukankah itu sangat dihargai, dihormati oleh Tuhan Yesus? Di mana gereja itu bisa berdiri dengan apa adanya. Tentu dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi sebagai pemimpin yang transformatif, harus lebih dulu memberikan contoh untuk mengeksekusi program itu, bukan hanya kemampuan manajerial, bukan hanya kemampuan strategi, tapi juga memberikan dukungan secara finansial. Kenapa? Itu sangat mempercepat untuk mencapai satu tujuan atau visi. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Suar, sangat setuju saya. Artinya, kalau kita berani untuk sebagai seorang top leader, ya untuk mewujudkan kepemimpinan yang transformatif itu memang mesti siap, Pak ya. Ya, jadi bukan mesti hanya siap baik kemampuan diri manajerialnya, sarana dan prasarananya, mungkin begitu. Kalau begitu, yang saya lihat berarti ya memang perlu berdoa banyak kalau mau jadi seorang top leader ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk
Itu sharingnya Karena Pak Mastor. betul, zaman sekarang ini paradigma orang itu sudah berubah. Kalau dulu itu untuk jadi pemimpin di satu denominasi, sebutlah ketua sinode, cukup dengan dedikasinya, cukup dengan kerohaniannya, cukup dengan prestasi spiritualnya, cukup dengan influencernya. Tapi kalau di tahun 2000-an ke atas ini, apalagi tahun 2020-an ini, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena perubahan itu begitu cepat. Itu sebabnya coba perhatikan. Mungkin ada pemimpin yang tidak populer, tidak berprestasi, tidak memiliki kewibawaan rohani yang begitu luar biasa, sederhana, pemula, tapi kalau dia punya kemampuan finansial, itu akan menjadi magnet yang kuat untuk dipilih jadi pimpinan. Kenapa? Karena yang sulit dicari itu uang, sarana dan prasarana. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini. Kita akhiri webinar kita malam ini. Kita berharap besok on time jam 7 malam Malaysia maupun juga Indonesia bagian tengah sudah kita bisa mulai bersama ya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan, cinta, kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang sudah join. Kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami dan memberkati semua teman-teman sahabat yang sudah join atau bersama-sama. Untuk webinar besok juga Tuhan berkati, siap melihat pertolongan kebaikan-Mu, cerita-cerita yang indah, bahari hati pikiran, tajaman kami untuk menjadi orang atau pemimpin yang menerapkan world class organization. Setidaknya kami sudah menekankan betapa pentingnya kepemimpinan visioner dilakukan dan kepemimpinan transformatif dilakukan. Terpuji nama-Mu, berkati kami semua di tempat ini, maupun yang belum sempat ikut Zoom. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.